pariwisata, pemerintah membuka akses dari Batam, Bintan, Singapura dengan menggunakan sistem travel bubble. Nah, apakah sistem ini efektif? Kita akan membahasnya dengan ahli strategi pariwisata nasional, Taufan Rahman. Ya, selamat pagi, Mas Taufan. Pagi. Halo, Mas Taufan. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia. Selamat tahu, Mas Taufan, salam sehat. Mas Taufan, kalau kita lihat aturan travel bubble yang diterapkan dari Singapura, Batam, dan Bintan, bagaimana Anda melihatnya untuk kemudian meningkatkan kembali geliat pariwisata kita? Ya, jelas. Kalau bicara tentang travel bubble, itu adalah cara di mana dunia pariwisata itu beradaptasi dengan pandemi ini. Esensi daripada kebijakan travel bubble adanya kesetaraan resiprokal antar negara, di mana di situ negara menjamin bahwa tidak akan ada karantina bagi wisatawan ketika berkunjung ke antara dua negara, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang kita harapkan bisa memudahkan para wisatawan untuk berkunjung, khususnya wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Jadi kelonggaran berwisata yang bertanggung jawab, di mana kalau kita bicara tentang di era pandemi ini yang terpenting dan benchmarknya ada rekomendasi dari WTO adalah berdampingan dengan COVID-19. Nah, salah satu cara pariwisata untuk berdampingan dengan COVID-19 itu adalah dengan kebijakan travel bubble tadi. Kalau bicara efektif, jelas efektif begitu. Oke, nah ini banyak masyarakat yang belum tahu nih tentang seperti apa sih mekanismenya travel bubble ini, seperti apa, wilayah-wilayah mana saja, turis-turis yang datang ke Pulau Bintan, Batam ini nantinya akan harus melalui proses yang seperti apa. Mas Taufik bisa sosialisasikan lagi? Ya, intinya begini, biar gampang juga masyarakat memahami bahwa ketika berdatang ke satu destinasi wisata yang memang ada kebijakan travel bubble, ya pastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan, terus tes sudah dilakukan, dan benar-benar berada dalam kondisi bebas daripada COVID-19 itu. Nah, saya ingin sebenarnya lebih mengerucut kepada efektivitas yang ada di lapangan. Boleh saya sampaikan, berdasarkan daripada pengalaman kemarin di USBK di Lombok begitu, kita bisa melihat bahwa dengan adanya kegiatan seperti itu justru meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudahan yang diberikan pada saat berwisata justru ada. Bahkan hingga saat ini, alhamdulillah pasca USBK itu tidak ada klaster baru di Lombok. Kira-kira begitu, Mbak? Ya, kita sudah lihat bagaimana World Superbike Championship ini juga bisa meningkatkan geliat pariwisata di Indonesia, terutama di Lombok. Nanti juga akan ada MotoGP. Nah, saat ini travel bubble diterapkan di Bintan, Batam, dan juga untuk pendatang dari Singapura. Kenapa yang didahulukan atau diutamakan ini Batam dan Bintan? Seperti apa sebetulnya posisi strategis Batam dan Bintan di pariwisata kita? Ya, saya melihatnya bahwa Singapura dengan Indonesia kan kedekatan dan terjadi banyak sekali traffic wisatawan yang datang dan pergi baik dari Singapura ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Singapura. Saya pikir itu tidak ada masalah ya. Justru yang menjadi tantangannya saat ini, pemerintah kita harapkan untuk bisa membuka kebijakan travel bubble yang lebih luas lagi. Misalnya di Bali misalnya, kita tahu sama-sama adalah menjadi kantung pariwisata Indonesia. Dan yang lebih hebat daripada travel bubble, sebenarnya kita ingin mengusulkan adanya bubble destination. Nah, bubble destination ini lebih mengerucut kepada destinasi-destinasi yang memang direkomendasikan oleh pemerintah untuk dikunjungi bagi wisatawan, baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi tahapan yang pertama memang tidak ada masalah untuk berbicara antara Bintan dengan Singapura, tidak ada masalah. Tetapi kita berharap kemudian kita pintu-pintu di Bali, ya di Surabaya, itu bisa menjadi pintu-pintu masuk daripada kebijakan travel bubble selanjutnya. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, ini semacam diutamakan 5 destinasi pariwisata super prioritas tentunya. Ya. Iya, untuk destinasi wisata super prioritas. Nah, mungkin setelah ini bisa mengikuti ke daerah lainnya, Bali, Surabaya. Tapi katakanlah kalau untuk di Mandalika sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya kalau Mas Taufan sendiri melihatnya potensinya seperti apa kalau untuk di Mandalika, bisa tidak dibikin seperti itu? Jadi kalau kita bicara Mandalika, kita bicara tentang NTB, di mana NTB itu dibagi atas 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, Mandalika itu ada di Pulau Lombok. Nah, otomatis
masuk, ya tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi bicara tentang travel bubble itu justru lebih bagus ketika destinasi wisatanya memang berbentuk pulau-pulau seperti itu. Zonasinya adalah island gitu. Kita bisa sebut itu menjadi bubble island. Nah, kira-kira begitu, Pak. Lebih private begitu ya, sehingga juga untuk tracing. Iya. Dan perlu diingat ya. Di Lombok itu atau di destinasi pariwisata lainnya itu ada juga yang namanya pulau-pulau kecil. Inilah yang kami coba sampaikan kepada pemerintah bahwa di sini momentum daripada bagaimana bisa pariwisata itu tercipta ya dengan standar carrying capacity yang sudah ditentukan. Jadi dimanapun wisatawan itu datang dia merasa aman karena ada bubble destination yang sudah ditetapkan. Kira-kira begitu, Pak. Baik, tadi menarik dikatakan oleh Mas Taufan ada usul di mana ada travel bubble destination. Jadi semacam pemerintah ini membuat itinerary ketika misalnya ke Yogyakarta. Posisinya ke Yogyakarta harus berkunjung ke Borobudur, lalu kemana dan kemudian terakhir kemana. Nah ini seperti itu kan konsepnya atau seperti apa, Mas Taufan? Betul. Bubble destination adalah destinasi wisata yang memang sudah direkomendasikan oleh pemerintah, dirasa dan direkomendasikan sebagai tempat yang aman, COVID-nya terkontrol, ya semua protokol kesehatan berjalan untuk bisa dinikmati oleh wisatawan. Dan itu tidak terbatas pada wisatawan mancanegara saja, tapi wisatawan domestik juga. Jadi bayangan kita, ketika setiap daerah-daerah, khususnya destinasi pariwisata super prioritas, sudah direkomendasikan menjadi bubble destination, maka itu bisa menjadi jaminan bagi para wisatawan untuk datang berkunjung di sana. Karena perlu diingat bahwa kebijakan travel bubble ini intinya adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan ketika berwisata, begitu. Jadi di dalam bubble destination ada juga misalnya desa wisata. Desa wisata kita namakan ya bubble village misalnya, seperti itu. Ketika ada transportasi kita namakan ya bubble transportation, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap pergerakan wisatawan benar-benar berada di dalam koridor bubble itu sendiri, travel bubble itu sendiri. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Baik, nah ini kan tentang beberapa travel bubble ini nanti kedepannya akan dievaluasi lagi begitu oleh pemerintah terkait. Nah kalau dari Mas Taufan sendiri melihatnya nanti tantangannya seperti apa nih yang perlu diterapkan di lapangan, karena daerah-daerah ini kan juga memang benar-benar harus menerapkan konsep CHSE yang sangat dikedepankan, Mas Taufan. Ya, Mbak, ingin saya katakan begini. DNA-nya Indonesia itu adalah pariwisata. Para pelaku industri pariwisata itu sudah sepakat, ya. Menurut saya di lapangan itu kawan-kawan itu sudah mengatakan bahwa mereka sudah tidak sabar menerima wisatawan, ya. Yang diharapkan oleh kawan-kawan dari pelaku industri pariwisata dan masyarakat pariwisata itu adalah berbicara tentang yang tadi itu kebijakan pemerintah itu orientasinya adalah berdampingan dengan COVID-19, ya. Kita berbicara bahwa sudah waktunya pemerintah melihat bahwa kebijakan karantina itu sudah tidak populer lagi. Ya, artinya apa yang saya katakan tidak populer itu? Bahwa negara-negara sudah orientasinya tidak ada karantina. Kalau kita ingin berbicara pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sudah waktunya Indonesia tidak usah takut-takut, tidak usah setengah hati untuk berbicara tentang berdampingan dengan COVID-19, di mana targetnya adalah wisatawan mancanegara ketika datang sudah tidak lagi berbicara karantina. Ya, tidak bicara. Jadi mereka cukup dengan dengan tes PCR, swab, dan kemudian baru berbicara tentang vaksin. Ya, sehingga wisatawan pun akan datang dan mudah untuk berwisata di sini, tetap dengan kelonggaran yang bertanggung jawab, yaitu protokol kesehatan tetap dijalankan. Baik, kita harapkan dengan kebijakan travel bubble ini kemudian juga kembali menggeliatkan pariwisata dan juga ekonomi masyarakat yang memang bergerak di bidang pariwisata. Kita lihat di saat ini bahwa masyarakat masih terus berupaya untuk bangkit begitu ya. Terima kasih ahli strategi pariwisata nasional Taufan Rahmadi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Taufan, salam sehat selalu. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia.